Al-Qasas ayat 69. Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kita dan mengetahui apa yang kita katakan meskipun manusia lain tidak mengetahui. Berarti ini bagaimana? Berarti apa yang kita rasakan, pancaran kesedihan, kebahagiaan di dalam hati kita, Allah itu sangat memahami. Kita yang terluka, kita yang batin kita sakit, Allah itu akan sangat memahami. Apalagi kita penuh kebencian, penuh dendam, Allah juga sangat akan memahami. Dan Allah berhak mereview kita di hadapan seluruh alam semesta. Allah punya hak prerogatif untuk mereview diri kita. Kita disepil di hadapan malaikat, kita disepil di hadapan langit dan bumi, kita disepil di air, di udara, disepil semuanya. Jadi segala sesuatu yang kita sentuh dengan rasa bahagia, energi positif dalam hati kita, maka segala sesuatu itu akan turut bahagia. Namun sebaliknya, ketika kita memancarkan kesedihan, kita memancarkan kebencian, dengki, masa lalu yang belum tuntas, amarah, kekecewaan masih terkumpul di dalam sini, kita tidak ingin menguburnya, itu akan memancarkan juga, karena Allah kembali lagi di surat Al-Qasas 69 itu, Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Kita nggak terima ketetapan takdir Allah, kita mengeluh, kita membenci manusia, kita menyimpan dendam masa lalu. Nah ini Allah kan tahu, akhirnya jadi bukul negatif, bukul benci. Kita menyentuh tumbuhan pun bisa saja tumbuhannya itu akhirnya mati. Kita menanam pohon kurma, akhirnya kurmanya juga mati. Kita memegang air yang kita pakai mandi, akhirnya air mandi itu tidak menyehatkan kita. Kita menginjakkan kaki di pantai itu anginnya, ombaknya, airnya menyimpan, menerima pesan dari Allah. Wahai ombak, wahai air, wahai bumi yang dipijaki oleh si fulan hambaku ini, dia adalah hamba yang memancarkan kebencian. Maka Allah mereview dan menyampaikannya, men-spill kita bahwa kita adalah sumber energi negatif, sumber magnet negatif. Nah, maka hal ini, konsep dasar ini memang benar-benar harus diperhatikan oleh teman-teman, bahwa semesta itu adalah segenap, semuanya, all ya. Semesta itu adalah segenap apa yang ada di bumi. Kita ini bagian dari semesta, kita ini terakhir dilahirkan oleh Allah dari bagian semesta. Ketika kita di bumi ini juga seenaknya sendiri, semuanya sendiri, Allah terus akan menyampaikan apa yang di dalam dada kita itu kepada para semesta yang ada di sekitar kita. Jadi selama ini buat teman-teman yang masih merasa bahwa saya hidup di sini manusia seorang diri, salah ya. Ketika kita memahami konsep dasar, karena pemahaman tentang semesta ini adalah perenungan instrumental kita untuk memahami hakikatnya Allah itu seperti apa. Satu hal ketika kita memahami tentang tumbuhan, konsep tumbuhan yang hidup di sekitar kita ini, kita pasti mikirnya itu bisa tumbuh sendiri. Hal sederhana yang kita rasakan saat ini itu belum disadari oleh teman-teman. Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh ya? Bagaimana dia mempunyai ibunya ya? Tumbuhan bisa tumbuh ya? Kenapa kok akarnya tumbuhan itu bisa ke kanan ke kiri ya? Kenapa kok tidak saling menusuk sama akar-akar lainnya? Atau ranting itu loh, coba teman-teman resapi deh ranting, bayangkan ranting deh. Ranting itu kan pasti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang agak ke atas, ada agak belok gitu. Mereka tidak pernah menyentuh antara ranting satu dan juga ranting lainnya. Filosofi ini bisa kita gunakan untuk kita tidak bisa menyakiti manusia lain juga. Semua punya jalur hidup masing-masing sebagaikan ranting itu. Nah itulah ranting diciptakan oleh Allah itu tidak menyentuh dengan ranting lainnya agar tidak bisa menyentuh dan membunuh ranting yang lainnya. Ini konsep dasar yang kita tidak memahami. Kemudian juga kenapa kalau sore daun-daun itu seolah-olah, kalau yang menyadari ya, seolah-olah kenapa harus hadap barat ya daun-daun itu, benar-benar bisa hadap barat sana ya. Dan seolah-olah tumbuhnya itu selalu seperti tangan kita menengadahkan berdoa. Karena di surat An-Nur juga dijelaskan bahwa seluruh alam semesta ini bertasbih sesuai kemampuannya dia yang tidak pernah kita ketahui. Allah itu maha gaib. Jadi apa yang dilakukan alam semesta kita itu tidak pernah mengetahui. Hewan-hewan piaraan kita. Siapa di sini yang punya kucing? Nih, kucing lover nih, ngumpul nih di sini ya. Hewan piaraan kita itu juga bagian dari semesta. Mereka memahami bahasa kita. Siapa yang di sini suaminya miara burung?
Oh iya. Itu ya, pokoknya hewan piaraan yang tidak yang jinak ya teman-teman. Kalau memelihara hewan yang jinak, jangan sampai yang seperti berbisa atau yang berbahaya. Itu tidak boleh, tidak dibolehkan oleh Nabi, tidak boleh. Yang lembut hewan piaraannya, karena bisa melembutkan hati kita juga, belajar memahami mereka. Nah, itu sering berbicara juga dengan hewannya. Kok saya jadi kayak orang gila? Tidak, mereka memahami bahasa kita, mereka bagian dari semesta juga. Tapi berbicaranya yang baik, diajak bersolawat, diajak bertasbih, seperti itu. Kita masuk ke tempat lain juga nyuwun sewu, kayak kesini tadi sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang ada di rumah kita sama yang di sini itu berbeda. Kita nyuwun sewu dulu. Nah, ini konsep dasar untuk perenungan ya, karena seluruh alam semesta yang ada di bumi kita ini adalah instrumental sebagai sarana untuk kita lebih dalam mengenal Allah. Ketika kita menghargai sekitar kita, kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Terkadang banyak manusia-manusia yang masih negatif, mereka masih berdiri seenaknya sendiri. Ketika kita menghargai alam semesta lainnya, kita akan menghargai orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, pasangan hidup kita, kemudian anak-anak kita, dan juga orang tua kita. Kita akan menghargai itu. Jadi konsep dasarnya sangat diperhatikan dulu. Ya Allah, bahwa saya hidup dalam semesta ini tidak sendiri, saya menghargai semesta, saya akan mencintai semesta sebagaimana saya mencintai diri saya. Nanti dari situlah kita akan bisa self love. Kita akan bisa mencintai diri sendiri, sehingga ketika kita bisa mencintai diri, kita bisa mencintai Allah sepenuhnya. Karena tanda-tanda manusia, tanda-tanda hamba Allah yang sangat dicintai Allah adalah manusia yang bisa mencintai dirinya sendiri. Karena orang yang dekat dengan Allah tidak akan mungkin bisa menyakiti manusia lainnya. Dalam hatinya takut, kalau menyakiti manusia lainnya nanti akan ada pembalasan. Setiap kebaikan maupun keburukan dari sekecil biji sawi ini akan ada pembalasan. Jadi yang hari ini, detik ini hatinya masih gerundel ya, yang hatinya masih menyinyir teman lainnya atau mencibir teman lainnya, gitu ya, dibersihkan dulu, niat dibersihkan dulu supaya ilmunya bisa masuk, supaya kita jadi magnet yang positif. Nanti terakhir kita sesi hipnoterapi, sama-sama kita merilis ya, kita merilis semua yang menjadi momok terbesar dalam kehidupan kita, masa lalu kita yang belum tuntas, masa-masa kepahitan, kesedihan kita yang masih saat ini menyelimuti kehidupan kita gitu. Karena sesuatu hal yang di masa lalu kita belum tuntas, inner child ya, terutama saya pernah loh punya inner child teman-teman. Jangan dipikir saya ini sudah langsung proses lahir procok dari udara gitu ya. Tidak, saya benar-benar proses juga. Sampai di titik ini tuh saya proses. Saya jatuh bangun, saya pernah calling down, saya pernah hampir bunuh diri, pernah. Semuanya itu pernah saya alami. Anxiety, kecemasan, lambung yang kronis, semuanya sudah saya lewati. Dan itu tidak mudah, itu tidak mudah. Dan ketika saya sudah berada di titik ini, saya tidak mau bahagia sendiri. Saya pengen mengajak teman-teman, ayo, ada Allah di hati kita. Ada Allah yang maha besar, yang mampu menyembuhkan semua luka-luka masa lalu kita, yang mampu merobohkan semua inner child dan masa lalu yang belum tuntas. Itu ada Allah yang menghapus, yang membolak-balikan hati kita. Itu ada Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Jangan curhat ke manusia, jangan datang ke orang-orang yang justru malah membakar sumbu kita sehingga kita kufur akan keberadaan Allah. Banyak manusia yang tempat kita curhat justru membakar, justru membuat kita buruk, justru membuat kita semakin terpuruk. Tapi ketika kita datang ke Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, cukup Engkau ya Allah, cukup Engkau yang menyembuhkan luka batin saya, cukup Engkau yang membolak-balik hati saya. Karena ketika kita berzikir tanpa ada tendensi dengan Allah, apapun yang kita rasakan ini Allah mengetahui. Bala tentara yang ada di langit digerakkan untuk mewujudkan keinginannya itu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha,
laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar kemampuan kita. Jika saat ini kita masih diuji, berarti ada sesuatu yang besar yang ada di hadapan kita. Derajat kita akan dinaikkan, perekonomian kita ditata, rumah tangga kita bahagia sampai akhir hayat, anak-anak kita juga bisa mengangkat derajat kita, menenangkan hati kita, mendamaikan hati kita. Semuanya yang saat ini di titik terpuruk, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Allah sudah menyiapkan, namun kita belum mengerti password dan juga sandinya. Ya, jadi hipnoterapi di sesi akhir nanti kita merilis semua keburukan kita, masa lalu kita yang belum tuntas. Setelah merilis, kita membangun komitmen. Kita berjanji pada diri kita sendiri. Setelah berjanji, barulah nanti kita berdoa. Ya, namun sebelumnya supaya tidak terjadi diri kita ini dikuasai oleh alam sadar kita sendiri, ya, saya jelaskan di sini bahwa diri kita itu ada dua, alam sadar dan alam bawah sadar, jin dan biar tidak memasuki pikiran-pikiran kita bahwa kita berdiri di sini ada aku dan engkau. Engkaunya itu Allah. Hanya aku dan engkau, hanya aku dan Allah. Supaya terjadi seperti itu, kita rotib al-hadad dulu. Jadi diri kita dibentengi. Apapun nanti keputusan yang kita ambil, apapun komitmen yang kita bangun dengan diri kita, nanti hanya ada aku dan engkau, aku dan Allah. Untuk itu kita rotib al-hadad dulu, ya, supaya kita terbentengi, tidak terjadi hal-hal